Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pejuang rupiah dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kurang satu hal apapun. Dan semoga selalu kita diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam usaha kita. Amin amin ya robbal alamin. Sobat pejuang rupiah, kali ini channel Pejuang Rupiah akan sedikit sharing ya. Ini bukan memberikan informasi, sekaligus sharing lah ya, karena kita tanpa proses belajar kita tidak akan bisa dalam menjalankan atau melakukan apapun. Jadi semua itu kita melalui prosesnya pembelajaran ya. Nah, kali ini channel Pejuang Rupiah akan membahas tentang harga koin Pi Network ini. Apakah bisa ya koin Pi Network ini bisa mahal dan punya nilai tinggi dan akan menjadi the nextnya Bitcoin ya ke depannya. Itu harapan semua pioner di seluruh negara. Tentunya Bitcoin ini adalah the nextnya Bitcoin ya. Tapi menurut saya itu sangat mungkin. Kenapa ya? Itu menurut saya pribadi itu sangat mungkin. Kenapa? Setelah saya banyak membaca, belajar dari media dan dari YouTube, channel-channel YouTube yang lain juga ya. Di sini saya banyak sekali menemukan informasi-informasi dari berbagai narasumber yang lain ataupun yang langsung diberikan oleh pihak core team atau pihak network yang melalui core teamnya kepada kita semua. Sebenarnya kita sudah diberikan informasi gitu kan, kepada kita semua melalui aplikasi ini gitu kan. Informasinya yang mana? Informasinya yaitu yang kemarin ya, pada tanggal 29 Desember kemarin waktu penampilan dashboard aplikasi ini berubah. Nah, di situ sebenarnya banyak sekali informasi yang sangat menarik ya untuk kita bahas sebenarnya gitu kan, untuk kita ketahui. Nah, di sini saya sedikit belajar dan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan informasi yang diberikan oleh pihak core team, karena ini informasinya bahasa Inggris ya. Jadi mungkin akan saya translate ya, karena saya tidak pandai dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ya, di tampilan aplikasi Pi kita masing-masing, kita tekan read more ini ya, sobat pejuang rupiah. Kita tekan read more. Nah, ini ya, ini adalah informasi yang diberikan oleh pihak core team. Nah, di sini yang saya ambil adalah yang akan saya bahas ya. Ini adalah yang ini, yang paragraf kedua ya. Pi Network is not running an ICO or any type of crowdfunding sales of Pi. Nah, yang itulah ya. Nanti saya akan translate ke dalam bahasa Indonesia apa sih maksudnya dari informasi yang diberikan pihak core team ini kepada kita selaku para pionernya ya, para pioner, para penambang koin Pi Network ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang tadi ya sobat-sobat. Nah, ini bahasanya ya, ini yang tadi gitu kan, yang informasi yang ada di aplikasi kita ini saya sudah translate, terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Saya sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi sebelum saya melanjutkan ke pembahasan tentang harga koin Pi ini ya,
saya mohon dukungannya nih kepada para sobat semua ya, sobat-sobat pejuang rupiah dimanapun Anda berada ya, dari Sabang sampai Merauke mungkin ya, dimanapun Anda berada, saya mohon dukungannya ya dan supportnya nih untuk channel pejuang rupiah agar bisa terus berkembang ke depannya ya, dan saya tentunya sebagai konten kreatornya bisa tambah semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi tentang dunia cryptocurrency, baik itu Pi Network ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya yang berbasis cryptocurrency. Nah, bagi sobat-sobat yang belum mensubscribe channel Pejuang Rupiah ya, mohon ya bantuannya untuk mensubscribe channel Pejuang Rupiah ya, dan apabila video saya ini bermanfaat dan ada bagusnya menurut sobat-sobat pejuang rupiah ya, mohon diklik like-nya ya, tanda jempolnya. Dan apabila sobat-sobat ingin lagi ya memberikan informasi ya kepada teman, sahabat, pengguna aplikasi Pi Network yang lain ya, silahkan untuk men-share ya channel Pejuang Rupiah ini kepada pioner Pi Network yang lain agar kita sama-sama mendapatkan informasi sekaligus sharing bersama channel Pejuang Rupiah ini. Nah, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan ya tanda loncengnya agar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Pejuang Rupiah ini. Nah, sekarang ya kita langsung ke topik pembahasannya, kita lanjut nih ke masalah harga koin Pi ini. Nah, sekarang kenapa saya bahas harga koin Pi? Karena di sini menyangkut harga ya. Karena Pi Network ya, karena Pi Network ini tidak melakukan sistem ICO ya, tidak melakukan sistem ICO. Apa itu sistem ICO? Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Nah, di sini mungkin sobat-sobat ya banyak bertanya, termasuk saya juga awalnya banyak pertanyaan ya, banyak pertanyaan dalam hati, apakah bisa ya harga Pi ini bisa bernilai tinggi atau mahal, bahkan bisa melambung tinggi atau bisa menjadi the next-nya Bitcoin. Nah, setelah saya amati ternyata bisa ya, ternyata bisa. Kenapa? Karena menurut informasi dari Core Team sendiri ya, inilah alasannya ya. Perhatikan ya, ini akan saya bacakan ya sobat-sobat ya, akan saya bacakan penjelasan yang tadi saya setelah copy atau salin dan sudah ditranslate ke bahasa Indonesia, dan ini penjabarannya ya. Perhatikan bahwa jaringan Pi tidak menjalankan ICO ya. Perlu digarisbawahi ya, tidak menjalankan ICO atau segala jenis penjualan crowdfunding Pi. Dengan demikian, pihak manapun yang meniru Pi Network atau pendirinya untuk melakukan penjualan atau listing adalah ilegal atau palsu. Setiap penjualan Pi kepada perintis tidak sah dan tidak memiliki afiliasi dengan tim inti Pi. Perintis harus waspada terhadap penipuan dan tidak berpartisipasi. Pi dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem melalui aplikasi seluler kami. Selanjutnya, Pi yang ditambang hanya dapat diklaim dari dalam aplikasi Pi resmi melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet Anda. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim Pi dengan cara lain adalah palsu ya. Jadi kita di sini sudah dijelaskan dan dihimbau juga agar ya waspada terhadap
yang namanya jenis-jenis penipuan. Kalau misalkan ada pihak manapun yang meminta akses atau mentransfer melalui aplikasi atau web yang lain selain aplikasi P-browser ya, dan melalui dompet kita sendiri, itu adalah palsu ya. Jadi selain aplikasi P-browser, mungkin di luar sana ada yang menawarkan ini itu ya, tahu dengan penawaran nilai tinggi atau bisa dijual lebih cepat. Nah, itu adalah bohong ya. Jadi kita perlu waspada. Nah, di sini mungkin yang tadi saya garis bawahi ya, ini PIN network ini tidak menjalankan sistem ICO. Nah, mungkin bagi para pemain cryptocurrency mungkin ada yang sudah tahu dan juga ada yang baru dengar, bahkan ada yang belum tahu sama sekali. Tapi kalau menurut saya, kalau pemain kripto yang mungkin ya yang sudah kawakan ya, sudah sudah bahasa Sunda, menurut bahasa Sunda mah udah ngolotok gitu ya. Jadi dia mungkin pasti sudah mendengar sistem ICO ini. Nah, di sini kita akan mencari tahu apa itu ICO ya. ICO yang dimaksud dengan ICO ini yang tidak dijalankan oleh aplikasi PIN network ini, dia tidak mengikuti ICO. Nah, di sini saya sudah mencari informasi tentang ICO ya. ICO ini apa? Nah, di sini kita mari masuk ke Google Chrome ya, karena ini langsung penerjemahannya ya. Nah, di sini saya sudah mencari apa itu yang dimaksud dengan ICO. ICO itu singkatan dari Initial Coin Offering ya. Ya, sekali lagi ICO itu ternyata singkatan dari Initial Coin Offering. Nah, di sini mungkin sebagian dari Anda masih bertanya-tanya mengenal definisi dari Initial Coin Offering atau yang biasa disingkat dengan ICO. ICO adalah suatu sarana dalam mengumpulkan dana melalui penawaran suatu jenis koin baru atau layanan cryptocurrency baru. Koin yang dimaksud ini adalah mata uang cryptocurrency. Nah, jadi sobat-sobat, sistem ICO ini ya, sistem ICO ini semuanya itu diberlakukan terhadap semua aplikasi atau mata uang seperti ini ya. Ini saya ambil dari market kripto yang ternama di Indonesia adalah Indodax ya. Jadi di sini banyak ratusan koin ya, koin yang sudah terdaftar ya, itu awalnya semua itu melakukan sistem ICO gitu kan. Semua dari mulai Bitcoin, Ethereum, Litecoin ya, Dogecoin, Tron, BNB ya, Solana, Doge, Shiba dan yang lain-lainnya, itu semua melakukan yang namanya sistem ICO. Nah, yang dimaksudkan tadi yaitu melalui ibaratnya pengenalan cryptocurrency baru. Nah, terus mari kita sambung lagi ke masalah ICO lagi ya sobat-sobat. Nah, di sini dijelaskan lalu investor yang merasa tertarik akan memberikan sejumlah penawaran, baik itu dengan mata uang kripto lain misal Bitcoin atau dengan uang real. Kemudian pihak investor akan menerima token cryptocurrency baru khusus untuk ICO. Ya, jadi itu para investor itu menukarkan ya dari cryptocurrency yang lainnya seperti Bitcoin dengan ditukar ya, di swap atau ya dari ke kripto yang akan dirilis ini ya, yang melakukan ICO ini. Nah, token ini berisi jumlah koin ya, jumlah koin yang diperoleh investor yang telah menyerahkan sejumlah uang. Nah, dengan menyerahkan uang atau nggak harus
ditukarkan atau juga bisa dengan menyerahkan uang langsung. Perusahaan cryptocurrency akan menggunakan dana investor yang telah diperolehnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yaitu meluncurkan produk atau melalui mata uang digital. Investor akan mendapat untung bila nilai koin baru naik terus terhadap mata uang real ya. Nah, terus kita lanjutkan ya. Dalam masa penawaran awal, saat sebuah perusahaan ingin mengumpulkan dana melalui penawaran awal, maka perlu adanya penjelasan mengenai rincian proyek secara terperinci yang dituangkan dalam bentuk proposal. Isi dari proposal tersebut harus menjelaskan mengenai proyek yang akan dilakukan, segala hal yang dibutuhkan dalam proyek, pencapaian yang diinginkan dari proyek tersebut, dan yang terpenting adanya pernyataan mengenai jumlah dana yang dibutuhkan untuk melakukan seluruh usaha. Dalam proposal tersebut ditulis berapa jumlah maksimal koin yang beredar ya, dan berapa yang akan ditawarkan kepada para investor awal. Bila para investor awal ini berminat dan dana minimum terpenuhi, maka perusahaan akan melanjutkan eksekusi rencana bisnisnya. Namun jika dana minimum yang diperlukan tidak tercapai, maka uang itu akan dikembalikan dan seluruh ICO dianggap gagal. Nah, saya hanya menjabarkan atau membaca sedikit saja ya pengertian. Yang penting pokok inti dari ICO adalah seperti itu sobat-sobat ya. Jadi sebuah penggalangan dana oleh para investor untuk membeli atau menukarkan koin yang ditukar dengan koin yang baru ini. Nah, tapi hebatnya P-Network ini tidak melakukan ya sistem ICO ini, karena walaupun tanpa melakukan ICO ini ya, P-Network itu sudah mempunyai investor yang luar biasa sekali ya. Itu P-Network sudah disampaikan di buku putihnya juga, di white papernya juga, investor itu P-Network juga ada gitu kan. Investornya nanti akan dijelaskan itu siapa-siapanya investor yang sudah mendukung proses perkembangan atau pengembangan dari proyek P-Network ini. Nanti akan dijelaskan katanya kalau sudah mainnet. Nah, mainnetnya ini dijelaskannya di mainnet terbuka apa tertutup. Nah, kemungkinan kayaknya di fase mainnet terbuka kali ya. Nah, itu masih informasi ya, masih belum jelas informasi yang saya dapatkan. Intinya pihak core team nanti akan menyampaikan siapa gitu kan investor di balik aplikasi P-Network ini. Nah, di sini sobat-sobat, kenapa saya bahas masalah koin P ini bisa akan mahal gitu, akan punya nilai besar ya, atau tinggi, bahkan bisa melambung. Nah, di sini kita satu sudah punya gambaran bahwa P-Network ini tentunya tidak melakukan ICO. Tentunya kalau belajar dari pengalaman koin sebelumnya yang melakukan proses ICO ini, itu semua koin-koinnya itu gitu kan, itu dimulai atau diawali dengan harga yang sangat rendah ya, diawali dan dimulai dengan sangat rendah itu gitu kan. Contohnya ya saya contohkan seperti ini. Nah, sekarang nih saya tunjukkan sekarang harga Bitcoin per hari ini ya, per tanggal berapa sekarang ini, per tanggal ya 8 Januari ya, per tanggal 8 Januari. Nah, harga Bitcoin sekarang sudah menurun ya. Kemarin sempat menyentuh di 900 juta lebih ya di bulan September 2021 itu ya, hampir
di 64.000 dolar dan sekarang turun ya. Ini lagi menangis nih, kalau bahasa tradernya ini pada menangis, ini pada merah ini. Kalau Bitcoin sudah turun itu akan berimbas kepada koin-koin yang lainnya, biasanya seperti itu. Kalau Bitcoin turun biasanya akan berimbas kepada koin-koin lainnya dan altcoin lainnya. Nah, Bitcoin pada awal listing ya atau laku di market, dia melakukan ICO juga gitu kan. Semua proyek-proyek mata uang kripto yang lainnya juga melakukan proses ICO. Itu awalnya murah ya, murah sekali ya, harganya itu ya tidak ada $1. Pas begitu listing atau laku di market seperti ini. Beda dengan sekarang ya, sekarang harganya udah 600 juta, 604.367.000 per hari ini. Nah, sekarang kita lanjut ke Pi Network lagi ya sobat-sobat. Kita lanjut lagi ke Pi Network. Nah, kenapa menurut saya koin Pi ini akan bisa laku mahal ya, akan bisa laku mahal atau tinggi ya, akan bisa laku mahal atau tinggi. Yang pertama, biasanya yang namanya koin ya akan mahal, hukum dari pasar atau misalkan apa namanya ya, istilah hukum dari pasar, apabila barang itu melambung tinggi, tentunya ada yang namanya permintaan yang tinggi tapi pasokannya enggak ada, yang disebut istilah supply and demand ya, supply dan demandnya ya, supply